Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita akan hikmah selanjutnya. Hikmah ini adalah hikmah yang paling panjang. Ya, adalah hikmah yang paling panjang. Hikmah nomor berapa ini? 16. Nah, kita lanjutkan saja. Ya. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi adhara kulla syai'. Kaifa yutasawwar, kaifa halna jika naon, yutasawwaru tergambar, terpikirkan, gitu kan. Apa yang terpikirkan? An yahjuba yen tak menghalangi, ayahjuba yen tangah halangi hu ka Gusti Allah naon syai'un hiji perkara wa huwa halna ali Gusti Allah eta alladzi zat azhara anu melahirkan, menampakkan kulla syai'in kana saben-saben perkara. Nah, kita terjemahkan dulu di sini ya kan, karena ini hikmah yang sangat panjang, barangkali tidak sampai. Ya. Nah, kok bisa sih kita tidak melihat Gusti Allah gitu kan? Kok bisa sih kita tidak merasakan adanya Gusti Allah? Bukankah Allah itu yang menampakkan segala sesuatu? Kok bisa sih ya Allah itu tidak nampak gitu kan, pada diri manusia? Padahal bukankah Allah itu adalah apa? Adalah zat yang menampakkan itu kan, itu kan. Benar tidak? Ya. Bentar. Ya, Allah adalah zat yang menampakkan, tetapi kenapa tidak nampak gitu kan ya? Tidak nampak. Itu. Nah. Seperti yang sudah saya gambarkan kemarin itu, gimana? Ya, seharusnya kita lebih mengetahui matahari kan daripada sinarnya ya kan? Kita siang, kitanya bisa melihat siang itu karena apa? Karena matahari memberikan sinar kan itu. Walillahil matsalul a'la. Dan Allah yang mempunyai masal gitu. Nah, cuman kok kenapa kita tidak bisa melihat matahari? Saking terangnya gitu, sehingga seolah-olah kita tidak bisa merasakan adanya matahari. Yang kita rasakan adalah siang saja. Kan gitu kan? Padahal seharusnya yang lebih nampak itu adalah matahari. Ya, benar tidak? Nah, jadi pada hakikatnya sinar ini adalah fata morgana. Yang ada itu adalah matahari. Nah, begitu juga kita. Makhluk itu pada hakikatnya tidak ada. Ya. Yang ada itu adalah Allah, hanyalah Allah. Jadi makhluk selain Allah, kullu ma siwallah, itu tidak ada. Ya. Seperti fata morgana, persis plak gitu. Fata morgana itu kan kelihatan ada gitu kan ya, bayangan sesuatu ada. Kalau teman-teman ke Gunung Sahara itu kan, melihat ternyata kayak ada gunung, ternyata itu apa? Hanya bayangan saja. Ya. Tidak ada pada hakikat. Ya. Kasarobin gitu kan ya, seperti bayangan. Nah, kalau kita sudah melihat ya, apa namanya, benar-benar menganggap makhluk itu tidak ada, ya, selain Allah itu tidak ada, maka yang nampak adalah Allah. Ya, maka yang nampak adalah Allah. Makanya ya, kata seorang penyair mengatakan fayafna thumma yafna thumma yafna fakana fana'uhu ainul baqa'i. Gitu ya. Ketika kita apa? Yafna, kita membenamkan diri dalam ketiadaan. Di makom fana terusan ya, merasa diri kita itu tidak ada. Nah, itulah justru adalah ainul baqa. Justru itulah adalah hakikat dari keberadaan, hakikat dari kekekalan itu ketika kita merasa diri kita itu tidak ada. Kenapa hakikat kekekalan? Karena kita akan yang nampak itu adalah Tuhan, Allah saja. Kan itu yang akan membuat kita kekal di akhirat nanti kan itu kan, ya. Khalidina fiha kan. Apa? Karena kita mengakui adanya Tuhan, kan gitu. Atau boleh kita artikan makna lain, ya, yang nampak adalah Allah saja. Makanya gitu kan, orang apa namanya, dalam makom wali itu ada makom fana ya, melihat segala sesuatu itu tidak ada, bahkan merasa dirinya itu sudah tidak ada, yang ada adalah Allah. Seperti di kalau di kita itu Syekh Siti Jenar gitu kan ya, dengan tarikahnya manunggaling kaula Gusti gitu kan. Manunggaling kaula Gusti itu menjadi satu dengan Tuhan. Dalam artian ya, ini kalau salah dipahami memang seperti itu, berbahaya gitu kan. Ya, sehingga ketika ditanya itu Syekh Siti Jenar ada tidak? Tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Kan gitu.
Tidak ada. Anallah, bahkan sampai kayak gitu jadinya. Seolah-olah saya adalah Allah. Gitu. Jadi itu sangat berbahaya. Karena memang pada hakikatnya manusia itu tidak ada. Gitu. Sehingga segala sesuatu makhluk itulah cerminan dari Allah. Kan gitu. Dan makhluk itu adalah cerminan dari Allah. Makanya ya, jadi seolah-olah kayak gini. Fana itu ada tiga macam. Ya. Kata para ulama, fana itu ada tiga macam. Pertama, fana unfil af'al. Gitu. Merasa tidak ada sesuatu pekerjaan, semuanya fana, semuanya sarab, fata morgana, pekerjaan, ya. Amalan-amalan itu tidak ada. Yang ada adalah amalan dari Allah saja. Fa'ilnya adalah Allah, ya, subjeknya Allah, yang berbuat itu pada hakikatnya Allah. Makanya nih para wali itu tidak akan menyalahkan orang lain. Ketika ada orang atau makhluk lain kok berbuat kepadanya buruk, oh ini berarti teguran dari Allah. Apa yang sudah saya lakukan, kesalahan apa? Itu adalah pada hakikatnya Allah yang menggerakkan, kan itu kan. Coba kalau tidak digerakkan oleh Allah, dia bisa nggak bergerak? Kan tidak akan bisa. Jadi tidak pernah bersuudzon kepada makhluk lain. Ya, para wali itu gitu. Hanya bersuudzon kepada dirinya. Kenapa? Karena sudah berada di makom fana. Semuanya itu tidak ada. Di makom fana. Gitu aja. Ini fana fil af'al. Makanya dalam kitab Nahwul Qulub itu, ya, pengertian fa'il itu ada al-fa'il wallah, gitu. Teman-teman kalau mau baca itu nahwu tentang apa? Tentang tasawuf, ada namanya Nahwul Qulub, kalangan Imam Kusyairi, gitu. Imam Al-Kusyairi. Nah, yang ngarang juga Risalah Al-Kusyairiyah. Itu beliau mengatakan bahwa fa'il itu hakikatnya fa'il itu adalah Allah. Kemudian fana yang kedua adalah fana fis sifat. Ya. Fana ketiadaan dalam sifat. Sifat itu tidak ada, yang ada hanyalah sifat-sifat Allah yang nampak. Kalau kita melihat, ya, melihat kekuasaan, oh berarti Allah lah sebenarnya yang berkuasa. Toh manusia itu bisa seketika digulingkan. Coba kita gitu kan di pemerintahan kita misalkan yang sudah melihat puluhan tahun, 30 tahun berkuasa, gitu kan, ya kan, dengan kekuatan tidak, kayaknya susah sekali untuk dihancurkan. Ternyata ketika Allah sudah berkehendaknya sudah digulingkan sama Allah, kan gitu kan. Gitu kan. Iya enggak? Iya. Orang yang kelihatannya lemah, gitu kan, ya, kerempeng dan sebagainya, bisa saja langsung dijadikan penguasa sama Allah. Kan gitu kan. Bisa, gitu kan. Orang yang kelihatannya lemah kayak gitu. Gitu kan. Jadi Allah itu maha kuasa. Di situ ketika seperti itu fana fi sifat. Berarti la qawiyya illallah, tidak ada yang kuat kecuali Gusti Allah. Wala mu'izza, yang tidak ada yang mengagungkan, dan kecuali Allah. Tidak ada apa lagi, tidak ada yang maha kaya kecuali Allah. Lihat kita nih, orang yang tadinya miskin bisa berubah menjadi kaya seketika, misalkan. Ya kan? Contoh saja misalkan Gen Halilintar itu, ya. Seperti yang orang-orang sekarang lagi booming-boomingnya terus kayak gitu ya, dipikirkan. Dia itu tadinya orang-orang yang tidak tahu, ya maksudnya ya orang yang nggak punya itu. Tetapi seketika Allah rubah menjadi kaya. Begitu juga sebaliknya. Orang yang tadinya kaya seketika sama Allah bisa dibalikan langsung, gitu kan. Ya kan? itu. Begitulah kira-kira fana fi sifat, gitu. Kemudian yang terakhir fana fil apa? Fana fil dzat. Lah ini dia. Ya, makom yang paling tinggi fana fil dzat. Kenapa? Karena segala sesuatu itu bagaikan tidak ada, gitu. Tidak ada. Kalau kita sudah menganggap segala sesuatu itu tidak ada, makhluk itu tidak ada, yang ada adalah Allah, kita tidak akan mudah bersuudzon kepada siapapun, bahkan tidak akan mudah bersuudzon kepada Allah. Kan gitu. Ya, seperti itu. Itu yang ada karena Allah. Ya tadi makanya fayafna thumma yafna fakana fana'uhu 'ainal baqa'i. Kemudian dalam riwayat lain makanya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi itu bilang apa? Man syahidal khalqa la fi'ala lahum faqad faz. Ya, kalau kalian, ya, barang siapa yang melihat makhluk itu tidak ada pekerjaan, tidak bisa berbuat apa-apa, maka dia faiz. Gitu. Ya salam, mana faiz? Beruntung. Laisa faiz ya. Faiz. Beruntung, itu kan. Wa man syahida lahum la hayata lahum faqad haz. Ya, barang siapa yang menyaksikan makhluk tidak ada kehidupan, ya, pada hakikatnya mereka itu tidak hidup, maka apa?
maka dia telah memperoleh kemenangan yang sangat banyak. Kalau tadi hanya menjadi sebagai pemenang, kalau sekarang memperoleh, beruntung gitu kan ya. Beruntung saja ini memperoleh gitu, meraih. Kemudian waman syahidahu ma'inal adam. Lah ini dia. Kalau benar-benar ya, dia itu menyaksikan makhluk itu pada hakikatnya tidak ada. Sudah itu bukan makhluk sebenarnya yang berbuat, itu adalah Allah. Gitu. Kalau ada yang menzalimi kepada kita, oh berarti itu pada hakikatnya kita ada keteledoran dengan Allah, gitu kan. Atau itulah yang berbuat Allah ingin menguji kita dan sebagainya gitu. Karena apa? Kata Nabi Muhammad, idza ahabballahu al-'abda ibtalah, kan itu. Ketika Allah mencintai seseorang, mencintai hambanya, maka Allah akan mengujinya. Gitu. Allah akan uji itu orang. Gitu kan. Biar apa? Biar sempurna. Gitu kan. Biar sempurna. Gitu. Lah makanya orang yang sudah menyaksikan makhluk itu tidak ada, fata morgana semua itu tidak ada, yang ada adalah Allah, maka inilah dia, maka dia sudah sampai kepada makom yang sesungguhnya, ya kan? Karena makom penghambaan diri kepada Allah dan segala sesuatu itu tidak ada. Fahimtum? Makanya tadi kok bisa sih kita kaifa yutasawwar, kata siapa? Kata Ibnu Athaillah Sakandari, kaifa yutasawwar ayyahjubahu syai'un wa huwa apa? Wa huwa azhara kulla syai'. Bukankah Allah yang menunjukkan segala sesuatu, yang menampakkan segala sesuatu? Kok bisa kita tidak merasakan adanya Allah? Ya. Kemudian yang selanjutnya, kaifa halna jiganaon. Kaifa halna jiganaon yutasawwaru, tergambarkan, terfikirkan. Naon ayyahjuba yen tangah halangan. Naon ayah jubayan tangah halangan huka Gusti Allah, naon syai'un hiji perkara, wa huwa alladzi, padahal, artinya wa huwa dia itu padahal ari Gusti Allah, eta alladzi zat zahara anu nampak bikulli syai'in sabab. Ini banyak katanya bahasa Babiah. Bikulli syai'in, nampak kalawan saban sebab, itunya sebab saban-saban perkara. Nah, ya kan? Ya, ini memang makomnya du'afa, ini makomnya orang-orang yang masih amatir. Ya, yang masih amatir, masih butuh alasan, ya, masih butuh dalil. Ketika dikatakan bagaimana Allah itu kok terhalang, bagaimana Allah itu tidak bisa dirasakan, padahal Allah itu nampak dengan apa? Dengan ciptaannya, ya kan? Iya. Ya. Lihat kalau kita melihat bumi ini, gitu kan ya, bagaimana dia selalu berputar, berotasi misalkan, gitu kan ya. Ya, berotasi, bukankah itu ada yang menciptakan? Ya. Itu siapa lagi kalau bukan Zat yang Maha Kuasa? Atau jangankan itu, lihat pada diri kita sendiri, kok dengan berbeda-beda wajah, gitu kan? Ya, dengan berbeda otak, gitu kan ya. Ya kan? Benar enggak? Iya. Berbeda-beda, padahal makhluk sekian banyaknya kok tidak ada yang sama sekali, gitu kan. Tidak ada yang benar-benar sama, tidak ada yang bisa difotokopi misalkan, nggak ada. Ya, kalau makhluk itu kan menciptakan itu, bukan menciptakannya, membuat itu kan, membuat sesuatu itu pasti ada kesamaannya lah, ya. Apalagi sebanyaknya itu, wah susah, ya. Pasti ada sesuatu yang samanya, apalagi dengan cetakan misalkan. Allah tidak butuh itu. Makanya ini adalah makomnya orang-orang dhaif. Ya, kok kamu bisa sih nggak melihat? Bukankah ini menunjukkan adanya Tuhan? Kan itu masih butuh terhadap sabab. Makanya kan Gusti Allah berfirman dalam ayatnya, sanurihim ayatina fil afaq. Kan itu. Akan aku perlihatkan kepada mereka. Mereka yang apa? Mereka yang tidak merasakan adanya Allah. Kan itu. Mereka yang tidak merasakan adanya Allah, ya. Sanurihim, maka akan kita perlihatkan kepada mereka ayatina, tanda-tanda kekuasaan kita, tanda-tanda adanya kita, adanya Allah maksud. Fil afaq, di muka bumi ini, wa fi anfusihim, bahkan dalam diri mereka pun saya akan perlihatkan. Itu kan. Afala tubsirun, nah teboga akal, itu kan. Afala tubsirun, nah teu mikir keneh wae, gitu kan. Afala tubsirun, nah otakna disimpen dina tuur, gitu kan. Nah, apa dina bujur, gitu kan. Lah, itu afala tubsirun mana, gitu kan. Coba difikirkan, gitu kan. Di sini ini memang oleh karena itu, ini kata para ulama, ini adalah bagi
orang-orang yang dhaif. Karena pada hakikatnya kan sesuatu yang nampak itu tidak butuh alasan kan? Benar tidak? Nih, ya kan? Kalau saya mengatakan matahari itu ada, ya kelihatan ada nih. Ya. Apa buktinya ada? Buktinya ada apa? Ya, tidak perlu alasan karena kelihatan langsung. Bohir gitu kan. Orang yang kelihatan itu berarti kan orang yang amatir gitu kan, atau tidak bisa melihat kan gitu kan. Benar enggak? Ya. Orang yang butuh alasan itu berarti orang yang masih apa? Ya masih ragu atau masih belum tingkatannya atau nalarnya masih enggak berpikir. Ya, enggak perlu bukti gitu loh. Karena memang itulah buktinya gitu kan. Nampak benar-benar ada. Atau misalkan boleh saya katakan misalkan nih, apa buktinya Mang Didi itu ada? Loh yang jelas-jelas kok, ngapain ditanyakan sebabnya gitu kan ya. Benar tidak? Lah, berarti kan orang yang butuh sabab itu orang yang masih ada dalam keraguan atau orang yang masih rendahan, orang yang masih amatir kan gitu kan. Ya. Makanya orang katanya orang yang cinta itu tidak butuh alasan kan gitu kan. Orang yang sudah cintanya tingkat tinggi gitu kan, tingkat dewa gitu kan. Itu tidak butuh alasan. Ya. Makanya lihat Sayyidina Abu Bakar, cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi, ya, kepada Allah tidak perlu alasan kan? Kan benar enggak ketika diberikan kabar tentang Isra Mi'raj, oh Nabi itu katanya Muhammad deh, Abu Bakar, tahu enggak? Gitu nih. Sahabat kamu itu gila. Kenapa emang? Dia mengatakan katanya bisa di sini dalam satu malam ke Masjidil Aqsa, dan ke Palestina. Kan gila itu. Itu dari Muhammad. Ya, itu dari kalau itu dari Muhammad saya tidak perlu alasan, saya percaya saja. Gitu kan. Oh, kayak gitu. Memang iman yang paling tinggi itu adalah iman yang tidak perlu alasan, gitu kan. Ya, cinta yang paling tinggi itu tingkatannya cinta yang tak perlu alasan. Gitu kan? Kan gitu kan. Tidak perlu alasan. Begitulah kurang lebihnya. Makanya ini ya, wa huwal ladzi dhahara bikulli syai' itu ini untuk orang-orang yang masih amatir, hamba-hamba yang masih amatiran, kalau masih perlu bukti, gitu kan. Ya, ya. Iya, gitu kan. Perlu bukti. Nah, kalau kita melihat dari sini, kita bisa apa? Bisa kita simpulkan berarti tidak ada alasan orang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ya. Ayo, ya. Semua orang berpendapat bahwa bumi ini ada awalnya kan gitu kan. Jadi kita berpikirlah sekarang ini nih dengan dalil ini kita. Nih, kita berpikir ya bahwa Tuhan itu ada. Kita berpikir siapapun itu dengan berbeda madhab apapun itu kecuali Marxisme gitu. Dia nggak percaya Tuhan. Pokoknya dunia itu ya kayak gini gitu kan. Nah, kita berpikir sekarang ya, sesuatu yang bergerak itu pasti ada awalnya. Iya nggak? Iya nggak? Iya. Sesuatu yang bergerak, sesuatu yang rusak itu pasti ada awalnya. Ya, sesuatu yang bergerak itu pasti rusak. Nah, bumi ini bergerak pasti ada awalnya. Kan orang kayak gitu kan berpikir. Ya. Kalau ada awalnya pasti tidak ada sebelumnya. Kan gitu kan? Iya enggak? Iya enggak sih? Ya, sesuatu yang bergerak itu pasti awalnya tidak ada kan? Benar enggak? Gak mungkin sesuatu yang bergerak langsung pokoknya ada gitu kan? Ya, tidak ada awalnya pasti ada itu. Ya enggak mungkin, pasti ada awalnya. Ya, kalau ada awalnya pasti tidak ada. Coba pikirkan saja sekarang. Enggak ada sesuatu yang bergerak itu tidak ada awalnya, pasti ada awal. Pasti ada awal, gitu kan. Nah dunia ini bergerak, rusak, pasti berarti ada awalnya. Kalau ada awalnya, berarti sebelumnya tidak ada, kan itu. Kalau manusia jelas, ya kita bisa melihat kita sebelumnya juga tidak ada. Misalkan dunia nih sekarang bumi itu kan bergerak, bukannya bumi ini bergerak. Sekarang kita sudah tahu, apalagi penelitian di zaman sekarang. Makanya Allah akan memperlihatkan ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Lah kalau tidak ada sebelumnya, berarti ada zat yang sebelum ada itu ada. Nah, gitu. Ada zat yang menciptakan ini. Gitu. Karena tidak mungkin, kebetulan itu tidak mungkin. Sesuatu kebetulan di dunia ini tidak mungkin. Ya, sesuatu kebetulan itu tidak mungkin. Sudfatan kayak itu nggak mungkin. Kamu sok sekarang ya punya beberapa banyak warna, alungkeun gitu. Kira-kira percaya tuh aina alungkeun gitu jantan ngagambar bulan, bumi, kemudian ngagambar pemandangan yang sangat indah, kira-kira pecanten teh ente lamun disebutkeun gitu ka abdi. Ya. Mal pecanten. Lah komode ieu tingali.
Itu kan. Dunia ini yang sangat sistematis seperti ini, ya, bahkan ketika apa namanya? Bumi ini tidak berputar saja 1 detik saja, atau matahari libur heula we sadetik we nya, libur heula sadetik we, maka akan hancur. Ya, bumi kita ini yang kita tempati akan hancur. Lah, kalau bumi itu sedemikian sistematisnya, dunia ini sedemikian sistematisnya, pasti ada Tuhan yang menciptakan. Gitu. Makanya orang Baduy ketika ditanya, itu kan ya, as-sama'u dzatu abraj, itu apa sih tandanya adatnya Tuhan itu? As-sama' itu kan, as-sama'u dzatu abraj, gitu kan. Terus apa lagi? Wal ardu dzatu fijaj, gitu kan. Kemudian al-ba'atu ya, al-ba'atu tadullu ala ba'id, gitu kan. Was-saydu tadullu ala al-masir, was-sama'u dzatu abraj wal ardu dzatu fijaj wal biharu dzatu amwaj afala yadulluka ala Allahil khabir, gitu. Ini kalau misalkan kita nih tai kotok gitu, atau tai non sih, tai onta itu menunjukkan adanya onta, ya enggak? Lamun ayat tai onta pasti menunjukkan ayana onta, ya. Lamun ayat telapak kaki pasti menunjukkan ayana anu berjalan ini, kan, benar enggak? Kemudian sekarang nih langit yang sedemikian indahnya menjulang ke atas tidak butuh tiang, kemudian ya, bumi ini yang terhampar seperti ini, kemudian laut yang begitu banyak sekali ombak-ombaknya yang sangat indah, gitu kan. Apakah itu tidak cukup menunjukkan Tuhan yang maha hebat, gitu kan? Apakah masih nggak cukup kamu, gitu kan, bahwa Tuhan itu ada, kan itu. Nah, makanya setiap mazhab manusia, ya, sekte-sekte apapun itu pasti percaya bahwa dunia ini sebelumnya tidak ada kecuali Marxisme, gitu kan. Nah, di situ berarti adanya Tuhan. Nah, tinggal di situ kita apa? Kita masuk Tuhan yang seperti apa? Gimana caranya? Nah, itu di pembahasan akidah. Bukan di sini. Jadi intinya adanya Tuhan. Ya, Tuhan itu ada. Seharusnya kita benar-benar bisa merasakan. Makanya orang kalau sudah makom fana, itu kan ya, yang ada adalah Tuhan saja, tidak butuh terhadap dunia malah yang akan datang. Kan itu hanya seperti yang inilah kita kemarin ke siapa? Ya, Ajengan Sukabumi lah ya, jangan jauh-jauh, Ajengan Sukabumi. Dan makomnya itu sudah apa? Makom fana, makhluk itu fana. Ya, duit itu nggak pernah dilihat udah. Ya, ada amplop dan sebagainya udah dikasihkan ke santrinya. Lihat itu hanya itu sampai berapa puluhan juta itu ngasih makan sebulan buat orang itu. Bukan sebulan, bahkan sehari, gitu kan. Ya, itu cuma sudah fana saja. Datang pada berdatangan gitu kan orang-orang di situ. Ya, mobil segede sebagus apapun kayak Alfa dan Pajero udah didiamin saja. Ya kan, biasa nantinya yang ngurus nggak pernah terfikirkan harus gimana mobil saya dan sebagainya, enggak, itu udah, gitu kan. Seperti itu. Kemudian tidak pernah terfikirkan, lihat rumahnya saja di atas apa? Di atas air, kan gitu ya. Di atas air, bukan ngapung gitu maksudnya ya. Ini tapi rumah-rumah tamunya lihat bertingkat gitu kan ya. Dan sebagai tidak memikirkan dunia, udahlah itu. Yang penting ini saja kata. Yang penting keluarga saya dikasih. Soalnya apa ya, keluarganya belum nyampe makomnya kan itu. Yang penting keluarga saja. Keluarga saya aja dikasih 30%. 70%-nya silahkan buat disedekahkan buat makan orang yang datang ke sana, buat apapun itu, kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Tidak pernah berpikir apapun lagi. Udah kayak gitu. Bahkan katanya entah itu di usianya yang ke-40 tahun beliau itu masih muda, masih 30-an tahun. Kelahiran 80 ke atas lah. Nah, katanya kalau sudah umur 40 tahun itu beliau tidak akan pernah menerima tamu lagi, udah. Mau tafarrug ilallah, katanya. Mau uzlah, mengasingkan diri kepada Allah, katanya gitu. Makanya ya harus diagendakan seharusnya kita ya. Orang-orang yang gitu orang-orang antik gitu ya. Jarang ketemu dengan orang-orang seperti itu. Nah, ini bukti apa? Itu ya. Bukti kalau kita itu menganggap makhluk itu tidak ada, fata morgana, maka yang ada itu adalah Tuhan. Yang dilihat itu Tuhan. Allah terus. Ya, dalam sebuah syairan, man absal khalqa kasarab faqad taraqqa 'anil hijab ila wujudin yarahu daqqa bila ti'adin walaktirabi. Kalau seseorang melihat apa? Melihat makhluk itu seperti fata morgana, ya sudah. Ini itu sebenarnya saya melihat kamu itu bukan asli. Ya, fata morgana ini semuanya.
Ya sudah, kalau seperti itu akan apa? Akan terhalang, hijab kita akan terbuka.